Bayangin, lagi asik-asiknya nungguin halaman internet kebuka bermenit-menit, terus pas proses download udah mau kelar, koneksinya malah tiba-tiba putus gitu aja. Kesel banget kan? Nah, buat kamu yang udah main internet di akhir tahun 2000-an sampai awal 2010-an, drama kayak gini udah jadi makanan sehari-hari. Soalnya pada masa itu, internetan di rumah nggak seindah sekarang yang tinggal nyambung ke wifi. Makanya, di video kali ini kita bakal nostalgia bareng ngebahas si kotak ajaib bernama modem USB. Sebuah perangkat kecil yang dulu jadi penyelamat sekaligus biang kerok yang sering banget bikin kita emosi pas internetan di rumah. Sekitar pertengahan sampai akhir tahun 2000-an, akses internet di Indonesia belum gampang diakses kayak sekarang. Internet kabel di rumah emang udah ada, tapi jangkauannya masih sempit banget dan biayanya pun masih mahal buat ukuran kantong kebanyakan keluarga. Tapi di saat yang sama, jaringan seluler di HP justru lagi berkembang pesat. Operator pas masa itu mulai gencer kenalin teknologi 3G yang bikin kita bisa internetan dari mana aja tanpa perlu ribet nyabut kabel telepon rumah lagi. Soalnya zaman dulu itu router wifi masih belum umum, jadi kalau mau internetan kita harus cabut kabel telepon rumah dan colok langsung ke komputer. Intinya mau internetan aja perjuangannya luar biasa ribet. Nah, melihat kondisi itu, banyak orang yang tadinya males pasang internet rumah karena mahal dan ribet mulai ngelirik jaringan HP ini sebagai alternatif yang lebih murah dan praktis. Makanya pas perangkat modem USB ini mulai nongol di pasaran, barang ini langsung disamber karena emang pas banget sama apa yang lagi dibutuhin orang-orang saat itu. Sebab sebelum ada modem USB ini, orang-orang yang nggak mau ribet pasang internet kabel di rumah emang cuma punya satu pilihan alternatif, yaitu pergi ke warnet alias warung internet. Buat para pelajar, warnet jadi andalan murah buat main game online, buka media sosial, atau sekedar nyari bahan tugas sekolah. Tapi pelarian ke warnet ini lama-lama memunculkan dilema baru. Namanya juga fasilitas umum, kita harus capek-capek datang ke lokasi, terus waktunya juga terbatas tergantung jam buka warnetnya, dan bayarnya pun dihitung per jam. Belum lagi kalau jam-jam rame, kita sering banget harus berdiri ngantri nungguin komputer kosong yang lagi dipakai orang lain. Selain itu, karena duduknya bareng-bareng di ruang terbuka, tingkat privasi kita otomatis jadi terbatas banget. Kondisi inilah yang bikin sebagian pengguna mulai gemes. Mereka pengen banget bisa internetan di rumah dengan tenang. Makanya kehadiran modem USB ini langsung berasa kayak jawaban paling pas buat semua masalah mereka. Sebenarnya modem USB ini diciptain karena tuntutan zaman pas laptop lagi booming-boomingnya di pertengahan tahun 2000-an. Waktu itu orang-orang yang mobile mulai frustrasi karena susah banget internetan di luar ruangan. Soalnya di zaman itu fitur wifi hotspot atau tethering di HP itu emang belum ada. HP cuma bisa internetan buat dirinya sendiri. Jadi kalau mau oper internet dari HP ke laptop, pilihannya cuma pakai kabel data atau Bluetooth yang terbatas banget. Nah, melihat keresahan itu, perusahaan teknologi bernama Huawei akhirnya nemuin solusinya. Para insinyur di sana membuat inovasi cerdas. Mereka menanamkan chipset penangkap sinyal seluler dan teknologi memori internal ke dalam satu papan sirkuit mini. Hasilnya lahirlah modem USB yang bentuknya mungil mirip banget sama flash disk. Malah saking miripnya sama flash disk, banyak orang yang sering salah kira, soalnya cara pakainya emang sama-sama tinggal dicolok ke komputer atau laptop. Tapi bedanya di dalam modem ini ada slot buat masang kartu SIM HP. Jadi begitu kartu SIM dipasang dan dapet sinyal, modem ini bakal langsung nyedot data internet dari jaringan operator buat disalurin ke komputer kita. Gak heran kalau produk perdana mereka yaitu Huawei E220 langsung jadi modem yang paling legendaris dan terkenal banget di seluruh dunia pas mulai beredar tahun 2006. Kehadiran modem USB ini benar-benar bikin urusan internetan jadi jauh lebih simpel dan gak belibet dibanding cara-cara lama yang mesti pasang alat tambahan ini itu. Melihat antusiasme orang-orang, para operator seluler pun langsung melek dan sadar kalau ini adalah ladang duit baru buat jualan paket data internet. Nah, begitu ngelihat kebutuhan internet orang-orang makin meledak, para operator seluler nggak mau buang waktu lagi. Mereka
mereka mulai muter otak dan langsung jualan modem yang udah dibundling alias dijual paketan sekalian sama kartu dan paket internetnya. Di Indonesia sendiri, kamu pasti udah nggak asing lagi sama nama-nama besar kayak Telkomsel Flash, Smartfren, Indosat, XL, sama Tri yang dulu logonya sering banget mejeng di bodi modem. Strategi jualan paketan ini bener-bener jenius. Soalnya masyarakat nggak perlu repot lagi beli modem sama nyari paket internetnya secara terpisah. Ditambah lagi iklan-iklan di TV zaman itu gencer banget mamerin janji internet ngebut, gampang diakses dan bebas internetan dari rumah sepuasnya. Gak heran kalau taktik ini sukses bikin para pelajar, mahasiswa, orang kantoran, sampai ibu rumah tangga langsung kepincut buat beli. Tapi petualangan sebenarnya baru dimulai pas barangnya udah di tangan. Soalnya proses buat mulai internetan pakai modem zaman dulu itu beda banget dan sedikit lebih ribet dibanding internetan zaman sekarang yang serba gampang. Soalnya pas pertama kali modem dicolok ke komputer atau laptop, kita tuh nggak bisa yang namanya langsung internetan. Kita harus sabar ngikutin proses instalasi driver dan aplikasi bawaannya dulu sampai benar-benar selesai biar si komputer bisa ngebaca modemnya. Nah, begitu aplikasinya udah kepasang dan kebuka di layar, barulah ketegangannya dimulai. Kita harus mastiin apakah kartu SIM-nya kebaca dan dapat sinyal atau enggak. Semua keribetan awal ini benar-benar jadi ritual wajib yang hampir dirasain sama semua pengguna modem USB pada masa itu. Tapi perjuangannya belum selesai sampai situ aja. Soalnya begitu status di layarnya udah berubah jadi connected, petualangan yang sebenarnya baru aja dimulai. Soalnya keluhan yang paling sering bikin pengguna modem USB auto emosi adalah kecepatannya yang angin-anginan alias gak stabil sama sekali. Masalahnya lancar atau enggaknya internetan itu bener-bener tergantung sama kondisi jaringan operator di tempat kita berada. Mulai dari posisi kita yang kejauhan dari menara pemancar atau BTS sampai urusan rebutan sinyal karena banyak orang yang lagi online barengan. Makanya jangan heran kalau kecepatan internet asli yang kita dapat seringkali berbeda jauh sama janji manis yang ada di iklan-iklan TV. Malah udah jadi rahasia umum kalau internet bakal mendadak lemot pas masuk jam-jam sibuk alias pas semua orang lagi online barengan. Apesnya lagi, koneksinya itu juga sering banget tiba-tiba putus di tengah jalan. Kalau udah begini, nggak ada pilihan lain selain kita harus ngeklik tombol disconnect terus klik connect lagi secara manual di aplikasinya sambil komat kamit berdoa biar nyambung lagi. Karena penyakit lemot dan putus nyambung ini udah jadi makanan sehari-hari, berburu posisi sinyal terbaik pun akhirnya jadi sebuah kewajiban. Disinilah para pengguna modem mulai muter otak dan ngelakuin trik yang unik sekaligus kocak. Gak heran kalau banyak pengguna yang rela mindah-mindahin laptopnya atau sengaja nyambungin kabel USB tambahan biar modemnya bisa ditaruh di dekat jendela demi dapat sinyal yang agak bagusan. Nah, bermula dari trik kabel USB di dekat jendela tadi, kreativitas netizen zaman dulu malah makin liar dan gak masuk akal. Karena sinyal modem masih sering hilang, lahirlah era eksperimen unik yang memanfaatkan barang-barang dapur. Salah satu penemuan yang paling legendaris adalah antena wajan bolik. Sesuai namanya, perangkat rakitan ini benar-benar dibuat pakai wajan penggorengan di dapur, terus disambungin pakai pipa paralon dan dibungkus aluminium foil. Tujuannya cuma satu, yaitu biar si wajan bisa bertindak kayak antena parabola KW yang bertugas buat nangkep dan ngumpulin sinyal modem biar jadi lebih kuat. Gak cuma wajan penggorengan aja yang jadi korban, kaleng bekas susu, tutup panci, sampai sendok makan pun sering disulap jadi dudukan modem darurat demi dapat bar sinyal penuh di layar komputer. Fenomena kocak ini jadi bukti kalau pengguna internet zaman dulu itu bener-bener kreatif dan gak gampang menyerah sama keadaan. Tapi biarpun masalah sinyal udah berhasil diakali pakai wajan, penderitaan anak modem zaman dulu nyatanya belum selesai. Sebab setelah urusan sinyal kelar, tantangan paling berat yang sebenarnya baru dimulai, yaitu perkara isi dompet. Pas modem USB lagi ramai-ramainya, operator seluler mulai ngenalin sistem paket internet berbasis kuota. Sederhananya, kuota kita itu dibatesin, nggak bisa dipakai sepuasnya kayak internet wifi zaman sekarang. Buat anak sekolah atau kuliahan yang uang jajannya pas-pasan, kondisi ini bener-bener bikin pusing. Kita harus pinter-pinter ngirit kuota biar gak cepet habis sebelum waktunya. Demi menghemat kuota yang harganya mahal ini, aktivitas download yang gak penting-penting banget mending dihindarin dulu. Makanya banyak yang akhirnya bela-belain beli paket internet malam karena harganya jauh lebih murah
meriah dibanding paket biasa. Solusi lainnya ya kita harus sabar nungguin promo operator demi dapat bonusan kuota murah. Pokoknya urusan ngirit kuota ini udah jadi rutinitas wajib setiap hari. Tapi biarpun harus modal nekat demi dapat perangkat, sinyal dan kuota, modem USB inilah yang akhirnya jadi penyelamat buat segala aktivitas internetan kita pada masa itu. Bisa dibilang modem USB inilah yang jadi pahlawan utama buat kita yang pengen internetan dari dalam kamar tanpa harus capek-capek jalan ke warnet. Lewat benda kecil ini, kita semua mulai aktif seru-seruan main Facebook, bikin status galau di Twitter, sampai dengerin suara notifikasi Yahoo Messenger yang ikonik banget itu. Buat anak sekolah, modem ini bener-bener diandalin buat nyari bahan tugas di Google sambil nyolong-nyolong waktu buat download lagu bajakan. Nah, buat yang hobi main game online, modem USB ini juga udah cukup banget buat main game yang nggak butuh koneksi gede-gedean. Nggak cuma itu, banyak juga yang pakai modem ini buat nongkrong di forum internet kayak Kaskus, baca berita, atau nonton video YouTube dengan kualitas paling rendah biar kuotanya nggak auto sekarat. Karena dipakai buat segala macam kebutuhan, modem USB akhirnya sukses nemenin hari-hari masa muda generasi yang tumbuh di tahun 2008 sampai 2014. Tapi yang namanya teknologi, perkembangannya jelas nggak bakal berhenti di situ aja. Soalnya beberapa tahun kemudian muncul inovasi baru yang jauh lebih praktis dan bikin modem USB ini perlahan mulai dilupain. Nah, pas masuk ke pertengahan tahun 2010-an, teknologi internet emang lagi maju pesat-pesatnya. Ditambah lagi kehadiran jaringan 4G juga mulai nawarin kecepatan internet yang jauh lebih ngebut dibanding era sebelumnya. Di saat itulah muncul perangkat baru yang namanya MiFi. Beda sama modem USB yang cuma bisa dicolok ke satu laptop aja, MiFi ini pinter banget karena bisa ngebagiin sinyal internet ke banyak perangkat sekaligus lewat Wi-Fi. Gak cuma MiFi, layanan internet kabel rumah juga makin murah dan mulai masuk ke lingkungan perumahan warga. Nah, kombinasi inilah yang akhirnya bikin modem USB secara perlahan mulai ditinggalin sama orang-orang karena mereka udah nemu solusi internetan yang jauh lebih cepat dan gak ribet. Biarpun zamannya udah lewat, segala drama dan perjuangan pas pakai modem USB dulu jelas bakal selalu punya tempat tersendiri di ingatan kita semua. Kalau dipikir-pikir, sekarang ini modem USB emang udah nggak zaman lagi dan udah digantiin sama teknologi yang jauh lebih canggih. Tapi anehnya, benda kecil ini masih sering banget diobrolin tiap kali orang-orang lagi nostalgia soal masa-masa awal internetan dulu. Alasannya sederhana, bukan karena modem ini teknologinya yang paling hebat, tapi karena benda inilah yang nemenin masa muda kita. Lewat modem USB, banyak dari kita yang akhirnya bisa ngerasain punya internet pribadi di rumah tanpa perlu capek-capek jalan ke warnet lagi. Kita juga jadi punya memori kocak bareng, mulai dari drama berburu sinyal pakai wajan, pusing ngirit kuota biar nggak cepet habis, sampai komat kambit berdoa biar koneksinya nggak tiba-tiba putus di tengah jalan. Karena semua perjuangan itu kita alamin bareng-bareng di waktu yang sama, modem USB akhirnya sukses jadi saksi bisu sejarah perkembangan internet di Indonesia, jauh sebelum wifi gratisan menjamur kayak sekarang. Jika kamu tertarik dengan video seperti ini dan ingin tahu tentang dilupakannya paket kuota malam atau ingin tahu juga tentang kebohongan besar Gimbot, kamu bisa klik thumbnail yang muncul di layar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini dan sampai jumpa beberapa saat lagi.